ada suatu kejahatan yang sangat memprihatinkan kita semuanya, di mana korban ini yang kita dapat informasi sebagai kekasih daripada seorang laki-laki ini telah disekap ya kurang lebih 3 tahun di lokasi yang lokasinya Ranca Ekek ya, di suatu tempat ya. Kemudian kondisinya sangat mengenaskan ya, mengundang empati dan simpati kita, dan saksi satu-satunya yang mengetahui dari para pelaku ini adalah yang bersangkutan, sehingga kita saat ini lakukan proses untuk pemulihan dulu ya, jadi sakit-sakitnya dan sangat mengenaskan sekali, sehingga salah satu mata ini sudah sama sekali tidak bisa digunakan, yang satunya juga informasi dari kedokteran juga kemungkinan kecil juga bisa digunakan. Nah, kemudian kami kepolisian sangat antusias sekali untuk mengungkap kasus ini. Kita masih melakukan proses penyelidikan ya, dan kita masih mencari informasi keberadaan bersangkutan. Ini persoalannya, rekan-rekan sekalian mohon bersabar, doakan kami dari kepolisian untuk bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku ini. Yang saat ini beberapa titik yang bersangkutan ini selalu lepas daripada tangkapan kita. Mungkin mohon kesabarannya, rilis ini merupakan rilis kita klarifikasi bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh dan profesional untuk mengungkap kasus ini. Mungkin demikian. Ya, awal mulanya yang bersangkutan ini ada seseorang yang curiga ya di tempat itu, kemudian dibongkar ya. Kemudian bersangkutan ini merintih kesakitan. Terus ditanya hanya diselamatkan dengan kondisi yang sangat mengenaskan tadi itu. Itu awal muasanya. Orang Bandung Pak, ada orang tuanya nggak Pak? Ada jadi orang tua dari si perempuan ini sudah kita komunikasikan ya. Dan saat ini kita masih proses untuk pemulihan. Selain peningkapan ada penyiksaan nggak sih Pak? Dengan kondisi seperti itu sangat berarti penyiksaan dan intimidasi ya, korban daripada penyiksaan ini sangat melekat di sini, sangat kental. Kita duga seperti itu dulu ya. Penjaga pasar juga katanya diancam Pak. Informasi yang beredar seperti itu ya, karena tentu saja yang bersangkutan ini saat ini berupaya untuk menghilang dan melarikan diri. Jadi mohon kesabaran buat teman-teman juga sekalian ya, sehingga jangan viral sekali. Tujuannya apa? Tujuannya agar melokalisir keberadaan yang bersangkutan bisa kita dapatkan. Ada laporan kehilangan nggak sih Pak sebelumnya dari orang tua? Tidak ada sementara. Ya. Itu kronologis pertamanya itu TTT awal mulai cerita kenal sama orang pelakunya. Pertamanya itu kenal di acara konser di Triton Point. Oke. Awal mulai ceritanya itu menjalani hubungan lah. Pertamanya awal mulanya di situ, angkatnya di Triton Point. Gitu. Sekitar tahun berapa itu kan? Kurang lebih dari 2023. 2023. Oh, 2023. Itu setelah kenal langsung dibawa pergi sama si pelaku atau berhubungan seperti biasa juga datang main ke sini apa dan lain sebagainya? Pertama pernah dibawa ke sini sama TTT. Pertama pisan yang posisi itu ada saya sama mama. Itu sampai saat itu nggak pernah kesini lagi, cuma satu kali. Ya. Oh. Itu langsung menghilang begitu saja sama si tetehnya? Iya. Oh. Ya, langsung semenjak saat itu langsung lost contact aja sama teteh. Biasanya seminggu sekali itu pulang ke sini. Oh. Gitu. Tetehnya waktu itu bilangnya apa? Pulang seminggu sekali kerja kah atau apa? Kerja di Pasteur, di Nabati Pasteur. Oh, emang kerja? Kerja betul. Oh, emang kerja. Iya. Tapi selama yang 3 tahun itu apakah ada komunikasi lewat telepon atau gimana? Komunikasi telepon ada, tapi cuman jarang. Berikut itu juga susah. Kalau dihubungin itu teh susah teteh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar, kayak bukan kakak sendiri gitu. Kang mendengar tahu kabar jadi korban penganiayaan itu kapan kan awalnya kan?
kemarin hari Rabu. Hari Rabu. Hari gitu. Rabu. Nah itu keluarga langsung gimana Kang responnya? Langsung respon ke sana, kaget aja gitu. Kaget aja setahu keluarga kan teteh itu kerja di Jakarta. Tahu keluarga itu ya. Oke, langsung ke rumah sakit berarti ya? Dia langsung berangkat ke sana ke rumah sakit sekitar bisa. Itu diantar sama yang punya kosan dan pelaku juga. Sama pelakunya juga bertiga semuanya. Oh. Cuman si pelakunya nggak ikut ke dalam. Ya Kenapa katanya kan nggak ikut ke dalam? katanya takut kayaknya mungkin itu takut. Kayaknya. Soalnya kan sudah melukai kakak saya sampai segitunya mungkin parah gitu mukanya. Itu sebelum diviralkan sama keluarga kemarin dulu sempat diviralkan juga nggak sih? Iya sama kakak yang laki-laki yang pertama sempat waktu itu teh di Instagram. Ya. Yang berarti yang diviralkan itu yang waktu 3 tahun itu saya. Iya. Ya. Waktu viral itu diviralkannya tuh apa sih? Apa pencarian orang atau gimana tuh? Ya pencarian orang. Pencarian orang. Terus sekarang mengetahui kondisinya udah gitu mungkin kan? Iya, udah gitu kakaknya. Pas di rumah sakit kondisi teteh gimana kan? Udah muka udah hancur, kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus mulut ininya bagian ininya udah nggak ada. Teteh itu udah nggak ada ininya. Ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan katanya. Ya, Oh itu dari pemeriksaan dokter itu. kakak dari kakak langsung dari kakak gitu. Oh pas Berarti- udah sadar nih. Jadi setengah sadar. Berarti udah si kakak itu kemungkinan udah lama nggak kerja juga ya? Udah lama kayaknya. Udah lama banget itu nggak kerja. Nah, sempat ngobrol nggak dengan si pemilik kosan? Kenapa tiba-tiba dibawa ke rumah sakit? Apakah ada suara teriakan atau seperti apa gitu waktu di kosan Cinuruk? Enggak sempat ngobrol sih, paling itunya mah ngobrol sama kakak mungkin. Dan soalnya saya juga ketemu sama pihak kosan itu waktu di Polda. Ketemu di Polda. Tapi nggak ngobrol apa gitu kan? Enggak. Kalau untuk kondisi terkini dari kakak gimana? Teteh? Alhamdulillah udah menjalani operasi bagian kepala. Udah dibersihin lah kepalanya. Kan asalnya mah bagian kepalanya teh banyak nanah. Di sebelah sini teh bagian kepala teh kayak orang perempuan yang pakai bendo gitu, besar. Gitu teh banyak nanah lah di sini teh. Udah dibersihin. Sekarang juga muka udah agak bersih, udah dibersihin. Jadi udah kelihatan bagian wajah-wajah yang gitunya. Ya berarti udah bisa diajak komunikasi lah gitu ya? Diajak komunikasi sebenarnya bisa, cuman kurang kayak yang enggak itu tetehnya. Kurang jelas menurut Ya. dia bahasanya. Oke. Ya. Kan berarti sekarang ya Pak ini masih di rumah sakit ya masih Ya. operasi selanjutnya mungkin kan ya? Ya. Operasi selanjutnya kayaknya kurang tahu kapan gitu. Masih di rumah sakit. Kang, kemarin kan Polsek dan Rejeki ke sini. Ya. Kemudian itu direkomendasikan untuk lapor ke Polda. Polda. Nah, bisa dijelasin nggak? Sekarang Polda melakukan apa gitu? Ada informasi apa gitu? Dari Polda masih belum ada informasi, tapi udah bergerak sih Polda Oh, ke tempat kosannya. Udah nangkep saksi yang Meriksa ya? yang meriksa yang ngantar ke sana pertama ke rumah sakit Ujung Berung kan. Langsung ke Hasan Sadikin udah. Itu betul nggak Kang? Setiap 3 bulan sekali itu pindah kosan, pindah Iya tempat? katanya mah. Oh, informasinya seperti itu ya? Kayak gitu, betul. Kan kata si teteh nyerita nggak itu teh luka itu teh digimanain aja gitu kan? Nyerita tapi nyeritanya lewat bapak atau AA. Saya juga diceritain sama bapak sendiri gitu. Bilangnya kak bapak itu ini teh dibacok nggak tahu digimanain, nggak tahu digituin, nggak tahu digimana, katanya dibacok ini teh. Terus kepala dipukulin suka sama helm sama gitu, wajah sama
nggak tahu pakai benda tajam apa gitu, suka pakai tangan kosong juga, kaki itu bekas bacokan. Di sini juga kan banyak bekas rokok, di sini teh bekas banyak rokok Pak di sini teh. Tapi yang udah pada kering teh gini di sini teh. Itu di sini banyak bekas sayatan di kepala teh. Berarti bisa jadi itu dikatakan beberapa kali ya kan? Iya, cuma sekali 2 kali. Oke. Udah beberapa kali. Nah, kan dari pihak keluarga apa sih kan yang diinginkan mungkin kan untuk para pelaku mungkin untuk ditangkap? Kalau dari pihak keluarga pengennya usut tuntas Pak, usut tuntas sampai dapatlah pelakunya. Takutnya ada korban selanjutnya, gitu. Hukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kang tahu informasi si pelaku kerja di mana dan lain sebagainya, identitasnya nggak sih sebetulnya? Dari kakak sendiri, korban bilang kerja di Adira, di Tritan Point, ya, bagian eksternal buat leasing, debt collector, gitu. Kang, penegasan aja berarti waktu kenal pertama kali sama si terduga pelaku teh, si korban atau teteh tuh kerja di Pasteur. Kemudian ketika katakanlah diculik, informasi yang dapat keluarga kerja di Jakarta gitu. Ya, betul. Kerja di Jakarta. Padahal masih di Bandung keren gitu. Ya, nah, jadi kita ini selama 3 tahun teh dikelabui. Dikelabui sama si pelaku. Jadi TTT selama 3 tahun menghilang itu nggak boleh pegang HP. Kayaknya udah dalam kondisi keadaan kakak juga udah buta, mungkin matanya udah nggak bisa ngelihat gitu. Udah ininya juga kan udah kayak luka lama, ini juga bukan luka baru ini tuh yang di mulut. Sekarang pekerjaan ngeliat tuh kan? Udah nggak bisa diselamatin Mata mah udah nggak bisa lihat. Ya. Dua-duanya. Kalau dulu mah aman gitu. Aman, normal. Dulu mah cuma min lah gitu, pakai kacamata biasa. Kalau tinggal di sini udah berapa lama? Saya sama keluarga dari awal COVID 2020. Teteh juga pernah di sini? Teteh dulu pernah di sini. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.